Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Reisha Angelika Anarta. Dan di video ini aku akan membahas tentang pendekatan bermain sebagai strategi guru untuk mengembangkan kognitif anak usia dini. Anak usia dini berada dalam masa emas, yaitu Golden Age, di mana semua perkembangannya berkembang sangat pesat, termasuk perkembangan kognitifnya. Dan salah satu pendekatan yang digunakan guru dalam proses pembelajaran di PAUD adalah pendekatan bermain. Karena bermain tidak hanya kegiatan yang menyenangkan bagi anak, tetapi bermain juga sarana anak untuk belajar. Apa sih hubungan bermain dengan perkembangan kognitif anak? Dengan bermain, anak dapat mengembangkan kemampuannya untuk berpikir, memecahkan masalah, berimajinasi, juga berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, guru perlu memahami cara memanfaatkan kegiatan bermain sebagai strategi untuk mengembangkan kognitif anak. Aspek kognitif anak usia dini mencakup kemampuan berpikir, memahami, mengingat, serta memecahkan masalah. Maka bermain memberi kesempatan bagi anak untuk melatih kemampuan tersebut secara alami. Contohnya, ketika anak membangun menara dari balok atau menyusun puzzle, anak belajar tentang konsep keseimbangan, bentuk, dan ukuran. Berbagai penelitian, seperti dalam jurnal Audit Cendekia, Generasi Emas, dan Audiensi, menunjukkan bahwa bermain berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan kognitif anak. Seberapa pentingkah guru dalam pendekatan bermain? Keberhasilan pendekatan bermain dalam mengembangkan kognitif anak sangat berpengaruh kepada kemampuan guru mengelola proses bermain. Beberapa peran strategis guru yaitu merancang kegiatan bermain yang bermakna. Contohnya, untuk melatih konsep bilangan, guru dapat menyiapkan permainan berhitung dengan benda nyata atau kartu angka. Yang kedua, memberikan simulasi dan bimbingan saat bermain. Saat bermain, guru sebaiknya tidak hanya mengamati, tetapi juga memberikan pertanyaan yang membuat anak berpikir. Seperti, bagaimana caranya agar menara ini tidak jatuh? Pertanyaan seperti ini membuat anak untuk berpikir kritis. 3. Melakukan observasi dan evaluasi. Guru melakukan pengamatan terhadap proses dan hasil bermain anak. Hasil observasi digunakan untuk menilai seberapa jauh perkembangan kognitif anak dan merancang tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Lalu, apa saja manfaat pendekatan bermain terhadap perkembangan kognitif? 1. Mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis. Anak belajar memahami sebab akibat dan membuat keputusan berdasarkan pengalaman bermain. 2. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Permainan yang menantang mendorong anak mencari cara untuk mencapai tujuan. 3. Menumbuhkan kreativitas dan imajinasi. Dalam permainan peran, anak menggunakan imajinasinya dalam menciptakan situasi dan cerita baru. 4. Memperkuat ingatan dan konsentrasi. Aktivitas seperti permainan, mengurutkan, mencocokkan, dan berhitung membantu anak melatih daya ingat dan fokus. 5. Meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Saat bermain bersama teman, anak belajar bernegosiasi, berpendapat, dan berinteraksi dengan orang lain. Proses pendekatan bermain ini juga memiliki tantangannya tersendiri. Walaupun banyak manfaatnya, penerapan pendekatan bermain seringkali menghadapi kesulitan saat di lapangan. Beberapa tantangan yang umum terjadi yaitu keterbatasan fasilitas bermain, waktu pembelajaran yang terbatas, dan kurangnya pemahaman guru tentang pentingnya bermain sebagai sarana belajar. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, guru dapat menggunakan bahan-bahan sederhana dari lingkungan di sekitar sebagai alat permainan, mengintegrasikan kegiatan bermain ke dalam seluruh kegiatan pembelajaran dan bukan hanya di waktu tertentu, mengikuti pelatihan atau workshop tentang pembelajaran bermain, juga melibatkan orang tua dalam kegiatan bermain di rumah agar stimulasi kognitif anak tetap berlanjut di luar sekolah. Nah, itulah 4 tantangan dan solusi dalam penerapan pendekatan bermain. Dari
Dari semua pembicaraan kita tadi, pendekatan bermain adalah strategi yang efektif dan menyenangkan untuk mengembangkan kognitif anak usia dini. Dengan bermain, anak belajar berpikir, bereksperimen, dan memahami lingkungan secara alami. Peran guru sangat menentukan keberhasilan penerapan kegiatan ini, baik dalam merancang kegiatan, menyiapkan media, maupun memberikan stimulasi yang tepat. Dengan dukungan dan keterlibatan orang tua, kegiatan bermain dapat menjadi fondasi kuat dalam mengembangkan kognitif anak secara berkelanjutan. Maka pembelajaran di PAUD seharusnya tidak hanya bertujuan pada hasil akademik, tetapi juga pada proses pembelajaran yang bermakna melalui kegiatan bermain. Nah teman-teman, tadi semua adalah penjelasan tentang pendekatan bermain sebagai strategi guru untuk mengembangkan kognitif anak. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan guru-guru juga orang tua semua. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.